Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tradisi adat dari Minangkabau, yaitu uang hilang dan uang bajamput. Oke, pertama kenalkan, saya Cindy Amelia. Saya dari lokal B, dan ingin mempresentasikan dari mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Baiklah, yang pertama, apa itu uang hilang dan uang bajampui? Uang hilang dan uang bajampui merupakan bagian internal dari perkawinan suku Minangkabau yang merupakan sistem matrilineal. Dalam tradisi ini, perempuan Minangkabau mempersiapkan uang sebelum akad nikah, menunjukkan peran aktif pihak perempuan dalam melamar pihak laki-laki. Selanjutnya yaitu sejarah uang bersumber dari aturan adat yang terkait dengan tuntunan Al-Quran. Tradisi bajampui terinspirasi dari kisah pernikahan Nabi, mencerminkan nilai-nilai Rasulullah yang diadopsi dalam masyarakat Pariaman. Uang hilang digunakan untuk mengatasi kehinaan, nafsu, dan keinginan perempuan. Digunakan juga memfasilitasi perkawinan anak gadis dewasa. Dalam konteks ini, adat Minangkabau memperbolehkan menggadaikan harta pusaka untuk membayar uang jemputan. Dan slide ketiga yaitu makna uang jampui dan uang hilang menjadi unik karena berbeda dari mahar. Uang jemputan diberikan sebelum akad nikah, sedangkan mahar diberikan saat akad nikah. Pihak perempuan memberikan uang jemputan sebagai biaya penjemputan atau bajampui kepada pihak laki-laki, menunjukkan peran ekonomi dan simbolis dalam tradisi perkawinan Minangkabau. Berupa emas yang dapat digunakan untuk perhiasan atau dana rumah tangga. Uang hilang yang sejenis dengan uang dapur diberikan oleh pihak perempuan untuk membayar pesta di rumah keluarga pria menjadi unsur penting dalam tradisi bajampui, menghormati status pria sebagai menantu tanpa perlu dikembalikan. Di uang hilang dan uang bajampui ini ada penentuan besar uang jampui dalam perkawinan di Pariaman berkaitan dengan gelar yang dimiliki oleh calon suami seperti Sidi, Bagindo, Sultan. Gelar ini menentukan identitas suku dan status sosial ekonomi pengantin. Saat ini, faktor pendidikan, pangkat, dan pekerjaan pria juga mempengaruhi penentuan pemberian uang, yang melibatkan mama dalam mempertimbangkan calon suami yang cocok untuk keponakannya. Selanjutnya, ada juga waktu pelaksanaan tradisi uang jampui dan uang hilang. Dalam pernikahan bajampui di Minangkabau memiliki prosedur resmi. Pada pertemuan kedua belah pihak, besaran biaya penjemputan dibahas dan ditetapkan oleh pihak pria, yang kemudian ditanggung oleh pihak wanita. Meskipun terjadi perselisihan, keluarga kedua belah pihak bernegosiasi untuk menetapkan iuran pemungutan melalui ibu, bapak, mama, dan nenek mama. Wanita umumnya menerima jumlah yang diminta tanpa tawar-menawar. Perantauan terbatas dalam penentuan biaya, namun mama perantauan dapat memberi nasihat, dan jika terlibat, uang transfer diserahkan pada penjemputan mempelai pria. Wanita datang berkelompok untuk memberikan uang jemputan. Ada 3 kemungkinan untuk memberikan uang hilang oleh perempuan: sebelum akad nikah, setelah akad nikah, dan setelah pernikahan. Peraturan dibuat sebelum pernikahan melibatkan orang tua dan nenek mama untuk mencegah pelanggaran dengan sanksi yang diberikan pada pertunangan. Di dalam adat pernikahan, uang hilang dan uang bajampui ini ada akibat hukumnya. Akibat hukum jika tidak melaksanakan tradisi perkawinan adat Pariaman, termasuk kemungkinan pembatalan proses pertunangan jika belum ada kesepakatan mengenai besar uang jemputan dalam tradisi bajampui. Jika memberikan uang jemputan juga dapat menyebabkan hinaan dari masyarakat. Selanjutnya, hubungan pendidikan sepanjang hayat sangat relevan dengan adat dan tradisi suku Minangkabau. Sistem matrilineal mereka, di mana garis keturunan ditentukan oleh ibu, menciptakan kelanjutan ilmu dan nilai-nilai generasi ke generasi. Pendidikan tidak hanya menjadi warisan keluarga, tetapi juga menguatkan identitas dan keterkaitan suku.
ketika suami menikahi perempuan Minangkabau, keterlibatan dalam kekerabatan istri melalui sistem matrilineal ini menunjukkan perubahan peran dan tanggung jawab yang secara langsung terkait dengan pembelajaran seumur hidup. Anak perempuan memiliki hak waris dan identitas suku mengikuti suku ibunya. Menggarisbawahi pentingnya pengetahuan keluarga dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. Tradisi perkawinan Bajampik dan uang hilang menyoroti kebutuhan persiapan sebelum akad nikah. Pihak perempuan yang terlibat aktif dalam melamar pihak laki-laki menggambarkan partisipasi perempuan dalam keputusan perkawinan yang dapat memperluas ke dalam aspek pendidikan seumur hidup. Pendidikan dalam suku Minangkabau tidak hanya mencakup nilai-nilai lokal, tetapi juga bersifat holistik, mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari termasuk prosesi perkawinan dan pengelolaan harta pusaka. Nilai-nilai ini yang tercermin dalam ajaran Al-Quran menentukan pada pembentukan karakter dan moral. Pendekatan terhadap pendidikan dalam menentukan besar nominal uang jemputan dan uang hilang menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, pangkat, dan pekerjaan pria memainkan peran dalam keputusan adat. Oleh karena itu, pendidikan seumur hidup tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial dan budaya yang diterapkan dalam tradisi perkawinan. Selain itu, prosedur pengaduan dan pertemuan dalam biayaan penjemputan menggambarkan keterlibatan anggota keluarga yang lebih tua seperti ibu, bapak, mama, dan nenek mama dalam mempelajari dan mengambil keputusan kolektif. Ini menunjukkan bahwa pendidikan seumur hidup juga melibatkan aspek keterlibatan dalam keputusan keluarga dan komunitas. Dalam aspek ini, pendidikan sepanjang hayat di suku Minangkabau tidak hanya tentang pembelajaran formal, tetapi juga dalam konteks ini, pendidikan sepanjang hayat di suku Minangkabau tidak hanya tentang pembelajaran formal, tetapi juga melibatkan transmisi nilai-nilai budaya, partisipasi aktif dalam tradisi adat, dan mengambil keputusan kolektif. Hal ini memperkuat hubungan antara pendidikan seumur hidup dan keberlanjutan warisan budaya serta identitas suku Minangkabau. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.